Oke, baiklah teman-teman, untuk memulai pengerjaannya, teman-teman semua boleh menjalankan atau membuka aplikasi 3ds Max baik di komputer ataupun di laptop teman masing-masing. Nah, langkah pertama yang harus kita buat adalah kita harus membuat mejanya terlebih dahulu. Bukan harus sih, tapi di sini saya akan membuat mejanya terlebih dahulu. Nah, untuk memudahkan saya dalam pengerjaan meja tersebut, saya akan memperbesar bagian lembar kerja seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita beralih ke object type. Kita pilih box. Seperti biasa, kita buat dia ukurannya sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Sesuai kebutuhan juga. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita geser. Kita lihat ketebalannya. Nah, seperti yang sudah saya katakan di video tugas saya yang sudah saya upload di beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk ketebalan ini, mungkin ini terlalu tebal untuk sebuah meja, apalagi sebuah meja makan ya teman-teman. Jadi kita akan mengatur ketebalannya di bagian parameters. Nah, di bagian parameters ini tepatnya di bagian height. Nah, kita atur. Di sini teman-teman juga boleh menebalkan atau menipiskan. Nah, di sini saya akan menipiskan meja tersebut. Alas mejanya maksud saya seperti ini. Jika sudah dirasa pas seperti ini, kita tinggal kita klik kanan dulu. Sebenarnya boleh klik kanan lalu pilih move, atau kita ke select and move ini. Di sini kita tarik aja ke atas. Nah, apa sih tujuan kita untuk menarik alas dari meja ini ke atas? Tujuannya sih untuk sebagai celah tempat nanti kita meletakkan kaki-kaki dari meja makan kita tersebut. Nah, teman-teman kalau sudah ditarik seperti ini dan dirasa juga ketinggiannya sudah pas untuk meletakkan kaki-kaki dari meja, kita klik kanan lagi, lalu kita pilih Convert to. Kita beralih ke Convert to Editable Poly. Nah, di bagian Editable Poly ini, saya mau mengubah dulu bagian dari yang namanya alas meja saya ini ke wireframe, agar kita nanti lebih mudah gitu melihat sisi-sisi dari desain alas meja ini. Nah, cara mengubahnya, kita tinggal klik Fn bersamaan dengan ya. Nah, sudah seperti ini teman-teman, kita beralih ke edges. Nah, di bagian edges kita klik ring. Jika sudah diklik ring, kita klik dulu salah satu sisi dari mejanya seperti ini. Kemudian kita klik ring. Nah, otomatis ketika kita mengklik ring, dia juga akan menseleksi bagian sisi yang ada di depannya atau di sebelahnya. Nah, jika sudah terseleksi seperti ini, kita beralih ke connect. Di bagian insert vertex, kita pilih connect. Nah, di sini kita pilih 2. Kemudian kita atur dia seperti ini. Jangan terlalu dekat juga ke bagian sisi pinggirannya ya, agar nanti lebih memudahkan kita untuk membuat chamfernya, biar nanti nggak lari-lari seperti itu. Jika sudah dirasa pas seperti ini, kita klik tanda checklist ini. Kemudian, nah, kita beralih ke chamfer. Maaf ya teman-teman kalau pengucapan saya kurang baik. Nah, di sini kita tinggal geser aja. Dia sepertinya tidak mau digeser ya teman-teman. Sebentar. Maaf teman-teman. Aduh. Gesernya di sini teman-teman. Saya salah salah tools.
Nah, gesernya di sini, lalu kita atur sedemikian rupa, sekiranya paslah ukurannya untuk kita meletakkan bagian dari kakinya. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik checklist juga. Nah, kalau ini sudah selesai di satu sisi, kita berpindah lagi ke sisi yang lainnya. Kita kembali lagi ke menu edges. Kembali ke menu edges, klik sisi yang belum kita seleksi tadi, di sini. Kita klik edges, klik sisi yang belum kita seleksi, kemudian kita klik ring. Nah, dia akan terseleksi juga di bagian sisi depannya atau sisi sebelahnya. Nah, kita kembali lagi ke comfort, maksud saya ke connect, kita atur lagi jaraknya seperti ini. Jika sudah dirasa pas, kita klik checklist, kita ke comfort, kita atur juga jaraknya seperti ini. Jika sudah, diklik juga checklist. Nah, jika sudah seperti ini, kita beralih ke bagian bawah atau button. Sebentar, saya mau mengatur. Oh, biar kelihatan gitu teman-teman. Tadi kan dia terpotong, jadi kita atur dulu biar kelihatan gitu prosesnya. Nah, kita beralih ke button. Seperti ini. Kita berpindah ke polygon. Nah, polygon ini nanti disinilah kita akan membuat yang namanya kaki dari meja-meja kita. Kaki dari meja yang akan kita buat. Maaf teman-teman, ini saya delete dulu. Nah, ini kan kotak yang 4 ini merupakan tempat tadi kita buat untuk tempat peletakan kakinya. Jadi kita tinggal, setelah kita klik polygon, kita letakkan di sisi keempat sisi ini seperti ini. Nah, untuk meletakkan atau berpindah meletakkan polygon ke sisi satunya lagi atau ke sisi berikutnya, kita klik kontrol juga dalam meletakkannya agar nanti tidak berpindah seperti ini. Seperti ini. Nah, sudah kita letakkan keempat-empatnya seperti ini. Jika sudah kita letakkan keempat-empatnya, kita berpindah ke extrude. Nah, extrude ini nanti tujuannya atau fungsinya adalah mengatur panjang kaki dari meja yang akan kita buat. Nah, kita tinggal tambahkan seperti ini. Sesuai keinginan kita juga sih. Kita mau panjangnya segimana atau lebarnya segimana gitu. Oh. Ya sudah dirasa pas seperti ini, kita checklist juga. Nah, untuk melihat tampilan atau hasil dari meja makan sederhana yang kita buat, kita klik lagi Fn dan F3. Seperti ini. Untuk mejanya seperti ini. Berikutnya kita akan membuat kursi untuk meja makan tersebut. Baiklah, kemudian kita beralih untuk membuat kursinya. Untuk membuat kursi sendiri tidak jauh berbeda seperti pembuatan meja, di mana tools-tools yang digunakan juga sama seperti tools-tools yang kita gunakan dalam membuat meja tadi. Nah, di sini langsung saja kita buat dulu ini di bagian atas, kemudian kita klik box, kita drag di lembar kerja kita, ukurannya disesuaikan dengan ukuran meja kita. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita atur ketebalan dari alas mejanya. Untuk mengatur ketebalan di alas mejanya, seperti yang sudah saya katakan di awal pembuatan meja tadi, untuk mengatur ketebalan dan untuk menipiskan atau menebalkan dari ukuran suatu desain, kita ke parameters, kemudian kita beralih ke height. Nah, di height inilah kita akan mengatur ketebalan dan tipisnya alas yang ingin kita buat. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, kemudian kita klik kanan. Boleh klik kanan lalu klik move, atau boleh juga klik di bagian sini. Maaf, saya ubah dulu. Klik di bagian ini.
select dan move. Nah, kemudian kita angkat ini ke atas, alas kursinya kita angkat ke atas. Tujuan diangkat alasnya ke atas itu adalah untuk memberikan celah kita atau memudahkan kita untuk meletakkan atau mengatur tinggi dari kaki-kakinya nanti. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik kanan. Kita pilih convert to, kemudian convert to editable poly. Nah, di menu editable poly ini saya akan mengubah tampilannya menjadi wireframe dengan cara mengklik Fn dan F3. Nah, jika sudah seperti ini, saya ingin menseleksi sisi-sisinya agar nanti memudahkan saya dalam mengatur jarak atau memberikan celah peletakan kaki-kaki dari kursinya. Nah, di sini kita ke menu edges. Jika sudah ke menu edges, kita klik salah satu sisinya. Sisi dari alas kursi kita maksud saya. Kemudian kita klik ring. Nah, jika sudah terseleksi dua sisi seperti itu, kita klik connect. Kita pilih 2, kemudian kita atur jaraknya. Jangan terlalu dekat dengan bagian sisi pinggirnya. Kemudian kalau sudah pas, kita klik OK atau checklist. Kemudian kita ke chamfer. Chamfer ini tujuannya untuk mengatur jarak juga. Nah, di sini kita atur saja sesuai dengan keinginan kita. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik checklist. Nah, kita beralih ke edges lagi. Kita klik salah satu sisi yang belum kita seleksi. Seperti ini, kemudian kita klik ring. Nah, jika seperti itu, kita kembali lagi ke connect. Nah, di sini ukurannya sudah menyesuaikan dengan yang kita buat sebelumnya. Di sini saya ingin checklist saja. Kalau teman-teman juga ingin mengatur atau mengubah, boleh-boleh saja. Kemudian klik lagi convert. Nah, di sini juga saya checklistkan. Kemudian saya beralih ke bagian bawah atau button. Nah, di bagian button ini saya akan meletakkan poligon dengan cara beralih ke tools polygon. Kemudian saya letakkan poligon ke 4 sisi yang sudah kita seleksi tadi dengan cara mengklik kontrol dan meletakkan poligonnya. Seperti ini. Ya, sudah diletakkan ke keempat sisinya. Kemudian kita ke extrude. Nah, di menu extrude ini kita atur ketinggian dari panjang kaki kursi yang akan kita buat. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita klik checklist, kemudian kita beralih ke bagian atas dari alas kursi kita. Kita akan meletakkan poligon ke kedua sisinya, kedua sisi yang akan kita pilih, yaitu tujuannya sebagai senderan dari kursi tersebut. Nah, kita letakkan seperti ini, kemudian satu lagi seperti ini. Ya sudah, kita extrude. Nah, kita atur ketinggian dari senderannya seperti ini. Jika sudah dirasa pas, kita klik checklist lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan menseleksi pada bagian senderan ini untuk membuat garis sebagai penopang kita ketika bersender di kursi tersebut. Kita kembali ke edges, kita klik salah satu sisinya, kemudian kita pilih ring, kita ke connect. Di connect ini kita pilih 4. Nah, kita checklist. Kemudian kita ke convert. Di convert ini kita ubah ukurannya. Nah, jika sudah seperti ini, kita checklist. Nah, kita akan meletakkan poligon di sisi-sisi yang sudah kita seleksi. Namun, di sini saya akan meletakkan poligonnya satu persatu, karena ketika saya mencoba untuk meletakkan poligonnya sekaligus, terjadi kendala di sini. Jika di komputer teman-teman tidak apa-apa, atau boleh saja dibuat langsung sekaligus semuanya, itu akan lebih baik. Nah, di sini saya akan membuat satu persatu terlebih dahulu. Pertama, saya akan letak di sini. Kemudian saya extrude. Nah, jika sudah terekstrud seperti ini, kita ubah ukurannya atau kita sesuaikan. Jika dirasa sudah pas, lalu kita klik checklist. Kemudian kita berpindah ke satunya lagi. Kita extrude lagi.
Nah, kita atur juga di sini. Jika sudah, kita checklist. Kemudian yang terakhir kita klik dan kita extrude. Kita sesuaikan juga lagi. Baru kita klik checklist. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan melihat tampilannya. Klik Fn, F3. Seperti ini kurang lebih tampilan dari mejanya. Di sini juga saya akan membuat senderan untuk kakinya, di mana kalau pada kursi pada umumnya terdapat 3 senderan kaki yang berada di samping kiri kanan dan di bagian depan. Nah, saya kembalikan ke bentuk wireframe dengan cara mengklik Fn dan F3 seperti ini. Saya berpindah ke bagian kaki, saya perbesar dulu. Seperti ini. Kemudian saya ke menu edges dan mengklik salah satu sisinya seperti ini. Kemudian saya klik ring. Nah, jika sudah terseleksi seperti itu, saya klik connect. Kemudian di sini sudah kita ubah menjadi 2 dan kita atur ukurannya, jaraknya maksud saya. Jika sudah diatur, kita ke comfort. Di comfort juga kita atur ukurannya. Seperti ini. Jika sudah, kita checklist. Jika kedua sisi dari kaki tersebut sudah terseleksi, kita akan meletakkan poligon. Nah, di sini sudah terletak keempat poligon yang akan saya letakkan. Kemudian kita extrude. Nah, di sini teman-teman tinggal menyesuaikan saja ukuran atau panjang dari extrude yang teman-teman inginkan. Seperti ini, kita checklist. Kemudian kita berpindah ke sisi kaki bagian depan untuk meletakkan senderan kaki di bagian depan. Kita ke menu edges, lalu klik salah satu sisinya seperti ini. Lalu kita klik ring. Nah, jika sudah diklik ring seperti itu, kita ke connect. Kita atur ukurannya di sini. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita klik saja OK. Kemudian kita ke poligon. Nah, kita letakkan poligon di sisi yang sudah kita seleksi tadi. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik extrude. Kemudian kita atur lagi ukurannya. Seperti ini, kita klik checklist. Nah, di sini saya akan perkecil dulu untuk lembar kerja ini. Ini lalu saya klik Fn dan F3. Ini merupakan tampilan dari meja dan kursi yang sudah kita desain. Untuk kursinya sendiri kita akan membuat 4, dan di sini untuk kursinya sendiri kita tidak perlu mendesain dari awal, kita cukup mengcopy saja dari kursi yang sudah selesai kita buat. Baiklah teman-teman, untuk menambahkan kursinya atau mengcopy kursi tersebut, kita blok dulu kursi ini. Kemudian kita klik shift dan kita geser seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal atur aja, kita tinggal rapikan aja mejanya dengan cara memblok 2 kursi tersebut. Kemudian kita atur atau kita rapikan. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, saya mau blok kedua kursi tersebut. Kemudian saya akan geser dulu ke depan. Seperti ini. Kemudian saya copy dua kursi tersebut dengan cara mengklik shift. Seperti ini.
Jika sudah seperti ini, kemudian untuk mengubah posisi kedua kursi ini, kita blok dulu. Kemudian kita ke mirror. Kita klik ini, kemudian kita OK. Dan kita geser, kita tarik seperti ini. Tinggal kita sesuaikan dengan kursi yang ada di depannya. Nah, seperti ini. Baiklah teman-teman, berikut ini adalah tampilan atau hasil akhir dari desain kita dalam membuat meja makan beserta dengan kursi makannya. Sekian dari saya, terima kasih.